warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Limira Sabrina dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang aliran filsafat materialisme. Nah, dari bentuk katanya saja kita ketahui bahwa material adalah benda atau sesuatu yang berwujud. Jadi, materialisme merupakan salah satu aliran filsafat yang membahas tentang hakikat kenyataan yang bersifat material atau kebendaan, di mana benda merupakan sumber segalanya, dan suatu hal dikatakan benar-benar ada karena materi. Konsep dasar materialisme adalah bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supranatural. Filsafat materialisme memandang bahwa materi lebih dahulu ada, sedangkan ide atau pemikiran timbul setelah melihat materi. Dengan kata lain, materialisme mengakui bahwa materilah yang memunculkan ide, bukan ide yang menciptakan materi. Contoh, karena meja atau kursi secara objektif ada, maka orang bisa berpikir atau membayangkan tentang meja dan kursi. Filsafat materialisme mempunyai karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, segala yang ada atau berwujud berasal dari satu sumber, yaitu materi. 2. Tidak meyakini adanya alam gaib. 3. Menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. 4. Memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. 5. Menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Lalu saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat filsafat materialisme. Materialisme pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang kemudian dikembangkan oleh muridnya bernama Demokritos, yang kemudian dikembangkan lagi oleh Epikuros. Sampai akhirnya pada abad ke-11 hingga 16, aliran filsafat ini hilang atau tidak lagi digunakan dan tidak lagi terdengar. Pada abad ke-17, Thomas Hobbes menghidupkan kembali materialisme. Pandangannya yang terkenal adalah konsep manusia dari sudut pandang empirisme materialisme. Pandangan Hobbes ini kemudian mengantarkan paham materialisme ke fase selanjutnya, yakni materialisme abad ke-18, yang memiliki corak khas. Pada abad ini, pemikir materialisme menyadari bahwa realistik bekerja berdasarkan kerja masing-masing dan bekerja dalam kaitan satu dan lainnya, semua saling menggerakkan. Uniknya, walaupun pemikiran materialisme seperti ini menafikan adanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan serta pergerakan alam semesta, namun aliran pemikiran ini menolak adanya kebebasan manusia, karena seluruh alam semesta termasuk manusia bergerak dan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lalu pada abad ke-19 mulai muncul filsuf-filsuf yang mengembangkan banyak cabang atau bentuk materialisme seperti Feuerbach, Karl Marx, dan Engels, dan lain sebagainya. Kemudian ada macam-macam bentuk materialisme sebagai berikut. Yang pertama adalah materialisme rasionalistis, yaitu di mana kenyataan berdasarkan pada ukuran dan bilangan agar dapat dimengerti. Maksudnya adalah kenyataan itu hanya berasal dari benda yang nyata dan masuk akal yang memiliki ukuran dan bilangan. Contoh, meja. Meja memiliki ukuran dan dapat dihitung. Yang kedua yakni materialisme mitis atau dapat disebut dengan materialisme biologis. Materialisme biologis ini menyatakan bahwa dalam peristiwa material terdapat misteri yang mengungguli manusia. Misteri itu tidak berkaitan dengan prinsip imaterial, melainkan sesuatu yang berwujud. Artinya bahwa segala peristiwa nyata yang terjadi akan menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, materialisme parsial atau materialisme parsial. Materialisme ini menyatakan bahwa pada sesuatu yang material atau yang berwujud tidak memiliki karakteristik khusus, unsur imaterial atau formal. 4. Materialisme antropologis. Materialisme antropologis dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu yang membantah adanya jiwa dan yang menyangkal adanya ketergantungan eksistensial jiwa pada materi. Materialisme antropologis yang membantah adanya jiwa artinya
jiwa itu tidak ada karena yang dinamakan jiwa pada dasarnya hanyalah materi atau perubahan-perubahan fisik kimiawi materi. Materialisme antropologis yang menyangkal adanya ketidaktergantungan eksistensial jiwa pada materi, artinya adalah keberadaan jiwa berkaitan dan tergantung pada materi. Yang kelima, materialisme dialektis. Materialisme dialektis menyatakan bahwa yang nyata adalah semata-mata materi. Artinya bahwa tiap-tiap benda atau kejadian dapat dijabarkan kepada materi atau salah satu proses material. Salah satu prinsip di materialisme dialektik adalah bahwa perubahan dalam kuantitas. Oleh karena itu, perubahan dalam materi dapat menimbulkan perubahan dalam kehidupan, atau dengan kata lain, kehidupan berasal dari materi yang mati. Semua makhluk hidup termasuk manusia berasal dari materi yang mati. Dengan proses perkembangan yang terus-menerus, ia menjadi materi yang memiliki kehidupan. Oleh karena itu, kalau manusia mati, ia akan kembali menjadi materi, tidak ada yang disebut dengan kehidupan rohaninya. Keenam, yakni materialisme historis. Materialisme historis yakni di mana hakikat sejarah terjadi karena proses-proses ekonomis. Meskipun aliran materialisme ini hampir tidak digunakan dalam dunia pendidikan, namun Power mengemukakan beberapa implikasi pendidikan positivisme dan behaviorisme yang bersumber pada filsafat materialisme sebagai berikut. Sekian penjelasan materialisme dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.